Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Dewi dari kelas modul 6 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mata kuliah manajemen proyek. Di sini apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan perorganisasian untuk dapat mencapai tujuan objektif dari proyek. Istilah proyek di sini adalah kegiatan yang sifatnya sementara dan telah ditentukan waktu awal hingga akhir proses pengerjaannya. Aktivitas yang sesuai untuk penerapan manajemen proyek adalah yang menghasilkan produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengelolaan proyek manajemen yang baik, tentu ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dan memerlukan strategi efektif. Tujuan adanya project management yaitu yang pertama menyelesaikan tugas tepat waktu, yang kedua menjaga kualitas, yang ketiga manajemen anggaran, yang keempat memaksimalkan potensi tim. Tahapan manajemen proyek. Tahapan yang pertama adalah fase inisialisasi, di mana pada tahap ini merupakan kegiatan awal proyek yang telah disepakati bersama, kemudian menentukan permasalahan dan mendiskusikannya secara bersama-sama untuk menentukan solusi terbaik. Tahap yang kedua adalah planning atau perencanaan, di mana ketika ruang lingkup dan tim proyek telah ditetapkan, maka aktivitas dapat dilanjutkan dalam fase ini. Dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan dari customer. Tahap yang ketiga, masuk pada tahapan di mana proyek siap untuk memasuki proses eksekusi. Setiap dokumentasi pada project plan akan dieksekusi oleh setiap tim pengembang, sehingga dalam fase ini, setiap tujuan dari proyek akan secara fisik akan dibangun dan direalisasikan. Fase yang kelima adalah aktivitas terakhir yang dilakukan, di mana hasil akhir proyek beserta dokumentasi akan diserahkan kepada pelanggan atau user. Selain itu, kontak dengan supplier juga diakhiri. Project team dibubarkan, serta menyerahkan hasil laporan kepada stakeholder yang bersangkutan. Tahap yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan proyek, di mana dalam beberapa proses manajemen, pengembangan produk akan dilakukan pengecekan dan monitoring secara berkala. Hal tersebut untuk mendukung keberhasilan dalam proses development dan mencegah risiko terjadi kegagalan lebih awal. Selanjutnya, perencanaan proyek. Yang pertama, menentukan tujuan proyek dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi proyek dengan jelas. Yang ketiga, mengembangkan struktur pecahan proyek atau WBS. Setelah kedua hal di atas membagi atau memecah menjadi proyek, tugas utama proyek, subtugas proyek, kegiatan atau paket kegiatan yang harus diselesaikan. Mengidentifikasi sumber daya tim. Penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek bisa dilakukan dengan Gantt diagram, namun diagram Gantt ini mempunyai kelemahan karena tidak bisa mengilustrasikan hubungan antar kegiatan dan resource. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek besar sebagaimana pengendalian sistem manajemen apapun melibatkan pengawasan yang ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Contoh manajemen proyek. Proyek industri manufaktur. Contoh yang pertama adalah penerapan project manajemen pada industri manufaktur untuk mendukung rancangan produksi suatu produk secara keseluruhan. Salah satu bukti nyata adalah industri mebel, tekstil, dan bahan baku yang pada beberapa perusahaan di Indonesia. Yang kedua, proyek manajemen konstruksi. Proyek yang berhubungan dengan manajemen proyek seperti perkembangan fasilitas umum atau sarana publik. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan listrik, gedung, dan lain sebagainya.
Proyek padat modal. Proyek padat modal di sini dapat berarti pengembangan proyek berskala besar dengan menggunakan bantuan mekanik atau robot. Istilah padat di sini mengacu pada proses eksekusi yang membutuhkan modal yang besar. Sehingga biasanya untuk pengembangan proyek jenis ini dapat dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja. Proyek penelitian dan pembangunan merupakan bentuk proyek yang dilakukan untuk dapat mendukung hasil penelitian dan pengembangan. Hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pengembangan barang atau jasa, serta optimalisasi dari sisi ilmu pengetahuan. Tool Project Management. Trello. Trello adalah salah satu software yang memberikan kemudahan bagi tiap pengguna untuk mendukung manajemen proyek secara optimal. Keuntungan utama dari penggunaan Trello terletak pada tampilan antarmuka atau user interface yang sangat menarik dan interaktif. Basecamp juga termasuk dalam salah satu tool manajemen proyek yang dapat diakses secara gratis. Basecamp sangat membantu pengguna untuk dapat mendelegasikan tugas dan memastikan setiap bagian dapat terorganisir dengan baik. Salah satu keunggulan utama dari Basecamp terletak pada fitur Comprise yang memungkinkan untuk dapat menggunakan ping atau berdiskusi secara online dan tentunya real time. Mavlink merupakan solusi dari tool manajemen proyek yang terbilang cukup simpel dan murah. Mavlink sangat cocok untuk digunakan dalam menangani proyek berskala besar atau kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Tool pada Mavlink mampu membinasikan proyek manajemen, kolaborasi, manajemen finansial, serta perencanaan sumber daya atau resource. Selain itu, Mavlink juga bagus dalam menyusun budget sebuah proyek. Asana, salah satu tool manajemen proyek yang kami rekomendasikan adalah Asana, dikarenakan mampu menyajikan data flow activity secara real time kepada penggunanya. Selanjutnya, Asana juga membagi beberapa informasi mengenai notifikasi atau perubahan yang terjadi pada user. Bitrix 24 yaitu sebuah manajemen proyek CRM dan kolaborasi yang dapat memperhitungkan kegiatan semua orang terlibat dalam proyek tersebut. Fungsi utama dalam fitur ini adalah manajemen waktu dan perencanaan yang baik, serta dilengkapi dengan tambahan menu, pembuatan laporan secara terperinci dan akurat. Keuntungan yang paling penting jika Anda menggunakan Bitrix 24 adalah fitur pengolahan CRM atau Customer Relationship Management sebagai platform untuk berkomunikasi dengan konsumen Anda. Kesimpulannya, yaitu manajemen proyek itu adalah suatu metode atau cara yang efektif untuk dapat menyelesaikan pengembangan produk atau jasa dengan menitik beratkan pada proses perencanaan dan pengorganisasian secara sistematis dan terstruktur. Tahapan dalam penyusunan proyek manajemen dimulai dari fase inisialisasi, perencanaan, implementasi, monitoring, hingga penutupan. Terdapat banyak sekali tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya kondisi dan suasana kerja yang optimal. Di antaranya adalah Trello, Basecamp, Mavlink, Asana, dan Bitrix 24. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari saya. Jika masih ada banyak kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya bisa bermanfaat dan tersampaikan kepada kawan-kawan atau rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.